Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial berbagi. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial terkait dengan aplikasi kinerja. Pada video sebelumnya kita telah bersama-sama belajar terkait bagaimana mengubah atau mengedit profil eh, kita sebagai guru di aplikasi kinerja. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas terkait dengan eh, bagaimana kita memasukkan atau menginput sasaran kinerja pegawai kita dari sisi target dan realisasi tahunan. Nah, sebelumnya silakan membuka kembali aplikasi kinerja dengan alamat ikinerja.sulbarprof.go.id. Nah, selanjutnya kita login menggunakan NIP ya sebagai username-nya, kemudian passwordnya sama menggunakan NIP masing-masing. Kalau misalnya belum diubah, tetapi kalau misalnya sudah diubah pada edit profile sebelumnya, itu silakan menyesuaikan. Oke, saya klik login. Nah, selanjutnya kita masuk kembali, mengklik dash ya. Kemudian masuk ke aplikasi dash. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik, ini adalah nama guru, kemudian NIP-nya, terus jabatannya guru madya karena golongannya 4A, kemudian instansinya adalah SMK N2 Majene. Jadi sekali lagi untuk golongan 3A dan 3B itu adalah guru pertama, kemudian golongan 3C dan 3D itu adalah guru muda, kemudian golongan 4A, 4B dan 4C adalah guru madya, dan golongan 4D dan 4E adalah guru utama. Ya, itu adalah jabatan fungsional guru. Nah, selanjutnya di pertemuan di video sebelumnya kita telah masuk mengedit profile. Sekarang kita masuk di bagaimana cara membuat target dan realisasi tahunan ya, target tahunan, sasaran kinerja pegawai. Ya, silakan masuk di SKP ini, mun SKP, kemudian klik target dan realisasi tahunan. Nah, selanjutnya kita klik tambah. Nah, di sini dikatakan dari tanggal, bulan, dan tahun berapa sampai tanggal, bulan, tahun berapa ya. Jadi penilaiannya kita itu adalah tahun 2021, berarti dari tanggal 1 Januari ya. Tetapi kita lihat dulu bahwa ternyata tanggal 1 Januari biasanya adalah tanggal merah ya. Kita tanggal merah, kemudian tanggal 2 itu jatuhnya di hari Sabtu. Nah, kalau misalnya hari kerja kita itu hanya 5 hari kerja, mulai hari Senin sampai hari Jumat, berarti tanggal 2 ini tidak masuk kategori di dalam perhitungan. Langsung ke tanggal 4, hari Seninnya. Oke, saya pilih tanggal 4. Nah, kemudian sampai tanggal berapa? Kita lihat sampai tanggal 31 Desember. Kenapa tanggal 31 Desember? Karena 31 tepat pada hari Jumat. Oke, masih hari kerja. Nah, setelah itu kemudian kita klik simpan. Nah, akan muncul tahun SKP berhasil diubah. Oke. Nah, jadi sekali lagi terkait dengan tanggal ini ya, tanggal dimulainya, jika tanggal 2 itu hari Senin atau selain masuk kategori hari masuk di kategori hari kerja, maka kemudian tanggal 2 lah yang dipasang ya. Karena tanggal 1 itu tanggal merah. Ya, biasanya cuti bersama di tanggal merah. Ya, tanggal 2 atau tanggal 3 jika berada di hari kerja maka kita pasang di hari kerja. Tapi karena ini di luar hari kerja, berada di hari Sabtu, untuk di SMK 2 itu hari kerjanya hanya sampai 6 hari kerja ya. 5 hari kerja sama dengan instansi umumnya. Jadi kita pasang di sini tanggal 4. Hari Senin ya, tanggal 4. Nah, selanjutnya setelah kita masang periode ya, kita masuk memasang target SKP. Jadi sekali lagi untuk menambahkan target SKP kita, tinggal kita klik gambar kertas ini. Ya.
Ya, namun sebelumnya perlu diperhatikan baik-baik. Di sini ada edit ya, edit ini untuk mengedit ya. Kalau misalnya ada kekeliruan, kemudian hapus kalau misalnya kita ingin menghapus ini periodenya, kemudian target SKP untuk memasukkan target SKP kita, kemudian realisasi untuk melihat realisasi dari target tahunan kita. Setelah kemudian realisasi ini muncul pada saat kemudian kita telah mengisi secara keseluruhan laporan harian ya yang telah disetujui oleh atasan langsung kita. Oke, jadi langkah awal silakan klik dulu target SKP kita. Nah, ini masih kosong ya. Sekarang tinggal kita klik tambah. Nah, selanjutnya di sini ada SKP tahunan atasan ya. Ini belum cascading karena kita ada atasan ya. Jadi ini seperti normalnya defaultnya. Selanjutnya untuk jabatan ya, jabatan guru madya. Silakan di sini ya, kita pilih guru madya. Kita cari guru madya. Nah, ini dia guru madya. Ya, namun sebelum lanjut ya. Jadi di sini kita akan mengisi kegiatan tahunan kita apa, target kuantitasnya, kemudian kreditnya. Ini kredit biasanya otomatis dimasukkan, totalnya berapa, kemudian target waktunya dan biayanya berapa ya. Nah, untuk mengisi ini bisa diisi manual, tetapi sebagai guru, karena ini sudah disiapkan bersama dengan kreditnya, tinggal nanti kita copy paste saja. Nah, tadi sudah dipilih ya guru madya di sini sebagai jabatan kita sebagai golongan 4A ya, guru madya. Jadi menyesuaikan saja kalau misalnya guru muda itu adalah golongan 3C dengan 3D ya. Kemudian 3A dan 3B itu adalah guru pertama. Oke, kemudian di sini saya memasukkan apa kegiatan ya. Apa kegiatan yang kita lakukan yang biasanya kita buat di dalam sasaran kinerja pegawai kita. Nah, sebagai pedoman kalau misalnya sudah kita pernah membuat SKP menggunakan aplikasi Excel misalnya, itu bisa dijadikan sebagai panduan kita dalam membuat SKP tahun ini. Ya, misalnya saya coba lihat ya. Ini ada SKP saya yang pernah dibuat ya. Jadi kegiatan pertamanya adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan seterusnya. Ini bisa kita sebagai acuan ya. Berarti ini adalah pembelajaran. Oke. Tinggal nanti kita ketik di sini pembelajaran ya. Pembelajaran. Kemudian kita cari. Oke, nah akan kelihatan ya. Nah, pembelajaran. Oh, terlalu banyak ya. Coba kita filter lagi yang lebih sedikit dah. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Oke. Merencanakan. Kita pakai merencanakan ya. Merencanakan. Coba kita cek. Nah, ya ini ya, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Ini ada berapa ini? Ini angka kreditnya sesuai dengan golongan masing-masing ya. Nah, sekarang kita lihat merencanakan. Kita cek lagi di halaman berikutnya. Nah, ini disesuaikan dengan golongan atau jabatan golongan masing-masing ya. Sebagai panduan ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Untuk kegiatan pembelajaran bagi guru mata pelajaran itu untuk golongan 4A ya, kalau misalnya kita menganggap bahwa targetnya kita adalah baik atau 100%, maka nanti nilainya adalah 29,750. Kalau misalnya dia amat baik atau 125% targetnya, maka nilainya adalah 37. Ya, sampai dengan berikutnya cukup dan seterusnya ya. Atau bisa juga melihat pedoman yang ada di sini. Ya. Ya. Ini 4A ya. 4A. Oke. Kalau ini yang menggunakan tugas tambahan ya, nanti kita bahas terkait dengan tugas tambahan yang mengurangi jam ya. Oke. Nanti kita bahas di lain pertemuan ya. Nah, ini oke, sekarang kita lihat. Kita kembalikan lagi. Nah, ini juga bisa jadi pedoman ya. Butir kegiatan jabatan fungsional untuk golongan 4A, 4B dan 4C, ada golongan 3A. Nanti di bagian deskripsi akan kami masukkan terkait dengan ini. Golongan 3C dan 3D juga ada dan golongan 4. Nah, sebagai contoh misalnya golongan 4 ya. Ini golongan 4 ya.
Ini 4A dan 4B sama nilainya ya untuk merencanakan dan melaksanakan pembimbingan. Nah, saya anggap bahwa standar standar target saya tahun ini bernilai baik, maka kemudian saya ambil yang kreditnya 29,75. Oke, saya kembali ke sini ya. Ini kemudian saya tinggal copy saja ini. Jadi yang 29,75 ya sebagai target saya yang nilainya baik ya. Saya tinggal klik copy. Nah, otomatis nanti akan masuk seperti ini. Ya. Oke. Kemudian target kuantitasnya adalah satu laporan kinerja. Kemudian target waktunya adalah 12 bulan. Oke. Nah, setelah itu biayanya adalah 0. Ini bisa diisi, bisa tidak ya. Kalau misalnya kita seorang guru mungkin ya hanya nilainya 0, tidak ada biayanya ya. Boleh diisi 0, bisa juga dikosongkan. Ya. Jadi sekali lagi terkait dengan pemilihan angka kredit ini tergantung dari golongan masing-masing. Ya, kemudian target kita apakah masuk kategori amat baik atau cukup atau kurang. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengambil baik berarti ini 29,75. Kalau misalnya sangat baik berarti mungkin ini 37,18 ya. Jadi disesuaikan dengan golongan masing-masing seperti yang saya gambarkan tadi seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya golongan 4A atau 4B itu sama ya. Kalau baik itu 29,75. Kalau amat baik itu adalah 37 sekian-sekian ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu target kuantitasnya adalah satu laporan PKG ya. Kemudian angka kreditnya sekian, target waktunya adalah 12 bulan. Setelah itu saya simpan. Oke, target SKP berhasil diubah, saya klik OK. Nah, otomatis nanti muncul seperti ini. Ya. Jadi kegiatan tahunan, angka kreditnya, target kuantitasnya, target kualitasnya ya 100% ya. Target waktunya 12 bulan, biayanya 0. Kalau misalnya mau diedit, bisa diedit di sini. Diedit kembali, boleh silakan, tapi saya tidak edit ya. Kemudian mau dihapus ini. Kalau misalnya salah pilih, ya silakan boleh dihapus. Kalau misalnya tidak bisa diedit ya. Nah, lanjut, saya tambah lagi ya. Saya mengacu ke pedoman SKP ini. Yang berikutnya adalah menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Oke, saya coba masuk lagi tambah. Ya, sama ya, kita cari guru madya. Silakan dicari sesuai dengan golongan masing-masing. Guru madya mana nih? Guru madya. Ya, guru madya. Kemudian kegiatannya tadi apa nih? Menyusun kurikulum. Oke. Menyusun kurikulum. Kita cari. Ya, ini dia, menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Ya. Kita copy, targetnya satu laporan penilaian kinerja, kemudian targetnya adalah 12 bulan. Oke. Simpan. Ya. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi terkait dengan kegiatan kita ini banyak ya. Ini adalah butiran kegiatan jabatan kita. Silakan nanti disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Apa yang bisa kita lakukan pada tahun ini banyak ya. Menjadi wali kelas, menjadi wakil kepala sekolah, ya dan seterusnya. Sekali lagi ini banyak sekali kegiatan di sini. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa saya mengacu berpedoman pada kebiasaan yang saya kerjakan selama ini. Ya, tinggal mungkin jumlahnya ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan kita pada bulan ini ya. Nah, lanjut menjadi pengawas penilaian. Berarti saya cek lagi di sini, tambah lagi. Jadi sekali lagi untuk memudahkan kita, silakan bisa memanfaatkan SKP yang sebelumnya sebagai panduan kita agar nanti memudahkan di dalam penyusunannya ya. Kemudian evaluasi. Oke. Saya cari. Nah, ini menjadi pengawas evaluasi. Oke. Menjadi pengawas ujian ya. Ini tadi apa nih? Menjadi pengawas penilaian proses belajar. Oh, proses belajar. Oke.
Menjadi pengawas hasil proses belajar. Nah, ini ya. Menjadi pengawas, penilai, dan evaluasi terhadap proses hasil belajar. Oke, kita copyin. Grade-nya 2. Oke, target kualitas 1. Satu laporan penilaian kerja. Target waktunya adalah 12. Oke. 12 bulan. Simpan. Ya. Oke. Ya, lanjut sekali lagi saya berpedoman ke SKP saya yang lalu. Membimbing kegiatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler atau induksi ya. Targetnya 12 bulan ya. 1 dengan 12 bulan. Oke. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Oke, kita cari ekstrakurikuler. Ya, tambah kemudian cari guru madya. Oke. Ekstrakurikuler. Ya. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, ini dia ya. Oke, salin ya, tinggal klik ini, salin otomatis masuk. Targetnya 1 laporan penilaian genja ya, 1 laporan PKG-nya, kemudian target waktunya sama 12 bulan. Oke, setelah itu kita simpan, bisa isi 0 bisa tidak ya, klik simpan. Oke. Nah, selanjutnya boleh lagi kita tambah ya. Kita tambah lagi ya, mengikut pedoman SKP sebelumnya. Jadi ini sekali lagi ini saya buat yang pertama video tutorial ini yang tidak ada kaitannya dengan tugas tambahan ya, yang mengurangi jam mengajar kita. Jadi tidak ada tugas tambahan. Guru biasa yang kemudian hanya mengajar, tidak ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala bengkel, kepala lab, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya ada diklat fungsional ya, diklat fungsional. Oke, lamanya 30 sampai dengan 80 jam. Ini 3 sertifikat, 12 bulan. Oke, berarti 3 kali ini maksudnya. Ya, diklat fungsional. Oke. Saya tambahkan ya. Kemudian kita cari guru madya, oke. Diklat ya, diklat fungsional. Oke, kita cari. Nah, ini dia. Mengikuti diklat fungsional ya. Oke, kita cari yang ini dia 80 ya. 80 jam nih. 0 sampai dengan 80 jam. Oh, kalau di SKP kita yang pakai Excel ini, oh ya 3 kali berarti 1 jam ya nilainya kreditnya ya. Oke. Karena 3 kali. Oke, kita checklist ya. Kemudian target kuantitasnya 3. Oke, berarti otomatis nanti total angka kreditnya adalah 3 juga. Nah, kan 3. Karena kita 3 kali mengikuti, sedangkan satu kali kegiatan itu 1 angka kredit. Ya. Biayanya targetnya bisa 12 bulan ya. Mungkin diprediksi bahwa saya akan mengikuti setiap beberapa bulan ya. Mungkin 1 bulan sekali atau apa ya. Jadi sehingga kemudian targetnya adalah 12 bulan. Ya, misalnya di bulan Januari nanti ada kegiatan diklat fungsionalnya, Februari dan seterusnya ya. Ini target. Sekali lagi ini target ya, perencanaan. Simpan. Oke. Nah, lanjut. Kita tambah lagi kegiatannya sesuai dengan SKP yang kita buat. Lokakarya atau kegiatan bersama KKG atau MGMP ini ya, menyusun perangkat kurikulum. Oke. Kita masukkan di sini. Sorry. Kita masukkan di sini lokakarya. Tambah lagi. Kemudian guru madya. Kemudian masukkan lokakarya. Cari. Ya. Nah, ini dia. Lokakarya atau kegiatan bersama seperti kelompok kerja guru untuk perangkat kurikulum atau pengajaran. Nah, ini dia. Kita klik copy ya. Sebagai peserta ya, bukan sebagai narasumber ya. Oke. Peserta. Nah, kemudian target kuantitasnya ya kita lihat tadi, kita sih pasang berapa tadi nih? Oh, 1 ya, 1 kegiatan. Oke, berarti nanti kita pasang 1 kegiatan juga di sini. Anggaplah ya seperti itu. Oke, target waktunya anggaplah
12 bulan juga seperti yang kita buat sebelumnya. Oke. Sorry. Oke, simpan. Oke. Apa lagi? Kita cek lagi di sini. Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah. Oke. Kita cari menjadi peserta pada kegiatan ilmiah. Oke. Tambah guru madya. Mana dia guru madya? Ini dia. Kegiatan ilmiah. Oke. Cari. Nah, mengikuti kegiatan ilmiah menjadi peserta ya. Ini menjadi peserta. Bukan sebagai pembahas. Oke. Tadi targetnya berapa kali nih? 1 ya. Oke, 1. Ya. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, begitu seterusnya ya. Terkait dengan bagaimana cara mengisi target tahunan kita. Jadi silakan dilanjutkan sampai selesai ya, sampai kemudian semua perencanaan kita itu kita masukkan. Ya, sampai ke misalnya menjadi anggota pramuka, misalnya menjadi pengurus atau yang lainnya, menjadi anggota organisasi profesi, menjadi tutor atau pelatihan dan seterusnya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, berarti nanti tinggal kita nanti akan mengisi target dan realisasi bulanan. Dan ini nanti kita akan bahas di video tutorial selanjutnya. Nah, untuk kalau misalnya kita ingin mencetak target tahunan kita ini, boleh dicetak di sini ya. Tinggal kita klik cetak. Ya. Klik cetak, kemudian kita pilih Mamuju ya sebagai ibu kota kita. Karena tidak ada di Majene, nggak ada nih. Kebetulan saya di Majene nggak ada di Majene ini ya. Pilih saja Mamuju, kemudian cetak. Nah, nanti akan terdownload ya, terdownload target SKP tahunan. Mulai download ya. Oke. Kita cek apakah sudah masuk ya. Saya coba cek downloadnya. Download dokumen. Nah, ini dia target SKP. Oke, ini hasilnya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ya. Jadi formulir sasaran kinerja pegawai seperti ini. Ini baru beberapa tadi, baru 7 kegiatan ya. Masih banyak yang bisa kita masukkan. Nah, seperti ini adalah hasil ya. Tinggal nanti ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Oke, saya kira demikian tutorial kita terkait dengan bagaimana cara mengisi target ya, target tahunan. Setelah kemudian kemarin kita video sebelumnya membahas tentang bagaimana mengedit profil kinerja kita. Jadi setelah target tahunan ini kita akan masuk ke target bulanan. Habis target bulanan kemudian lanjutkan dengan bagaimana mengisi laporan harian kinerja kita. Ya. Jadi ini urutan kerjanya adalah target tahunan, kemudian target bulanan, setelah itu mengisi laporan harian kinerja yang kita lakukan. Setelah yang telah kita targetkan ya. Jadi ini sudah bentuk realisasi apa yang terjadi di lapangan. Mulai dari bulan Januari nanti sampai dengan bulan Desember. Oke, demikian. Semoga sukses. Jika ada pertanyaan nanti silakan bisa di bagian deskripsi di bagian komentar, silakan nanti dibahasakan di situ. Jangan lupa agar video ini bermanfaat buat guru yang lain, silakan di-share. Kemudian saya meminta boleh di-like lah, boleh juga di-subscribe ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.